Cek, cek, cek. Oke, ini bukan spoiler. Ini ngebocorin semuanya dengan cara keren. Karena buat apa nunggu ending kalau kamu bisa ngerasain ceritanya dari detik pertama. Di Juragan Movie, kita rangkum satu film penuh rasa jadi cerita singkat yang gak ngebosenin. Langsung aja, kita masuk ke alur ceritanya. Tahun 1917, Perang Dunia Pertama sedang memuncak. Dua prajurit muda Inggris, Tom Blake dan Will Scofield, dipanggil secara mendadak. Mereka bukan komandan, bukan pahlawan, hanya dua tentara biasa yang harus membawa pesan luar biasa. Sebuah misi yang tampak sederhana, menyampaikan surat, tapi tujuannya adalah menghentikan serangan 1.600 tentara Inggris yang akan masuk ke dalam perangkap pasukan Jerman. Dan di antara ribuan nyawa itu, ada kakak dari Blake sendiri. Tanpa waktu untuk berpikir, mereka langsung bergerak, meninggalkan parit aman menuju tanah kosong tak bertuan. Tanah yang penuh ketidakpastian. Mereka masuk ke zona yang sebelumnya dikuasai Jerman, tapi bukan berarti sudah aman. Yang mereka temui hanya kehancuran, jalan berlumpur, barak kosong, dan mayat-mayat prajurit yang dibiarkan membusuk di tempatnya. Saat melewati terowongan sempit, jebakan ranjau meledak. Mengubur Scottish dalam tanah dan debu. Matanya nyaris buta, telinganya berdengung, tapi ia tetap berdiri dan berjalan. Di ladang sepi, langit terbuka. Dan tiba-tiba sebuah pesawat tempur Jerman yang tertembak jatuh menyambar ke arah mereka. Blake dan Scofield berlari lalu menarik pilot dari puing-puing yang berbakar. Blake mencoba menolongnya, tapi pilot itu menusuknya tiba-tiba. Pisau menebus rusuk, darah mengalir deras dan Scofield hanya bisa menahan tubuh temannya yang sekarat di tangannya sendiri. Blake mati dan Scofield tak punya pilihan. Ya ambil foto Blake, surat untuk ibunya, dan semua keberanian yang tersisa. Sekarang dia sendiri, satu orang, melawan waktu, melawan medan yang hancur. Ia menumpang truk bersama tentara lain, melewati jembatan rusak dan ladang berlumpur. Tapi jalan terputus karena pohon tumbang dan ia harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di malam hari, hujan turun. Kilat menyambar reruntuhan kota Ecost. Scofield menyelinap di antara bayangan hingga tertembak oleh penembak jitu. Ia jatuh dari tangga, pingsan. Saat terbangun, dunia sudah gelap dan ia harus mencari jalan keluar dari kota yang kini jadi medan pertempuran. Ia menembak musuh dalam keheningan, berlari dari bangunan ke bangunan, dan saat tak ada lagi tempat aman, ia melompat ke sungai. Air dingin menyeret tubuhnya. Ia bergelut di antara arus, mencoba bernapas, dan saat hampir tenggelam, ia melihat mayat-mayat lain yang ikut hanyut. Momen itu membuatnya nyaris menyerah, tapi suara nyanyian mengembalikannya. Suara tentara Inggris yang sedang duduk di hutan menyanyikan lagu pelan menjelang kematian. Scofield keluar dari sungai, basah kuyup, terengah, dan tahu waktu hampir habis. Ia bertanya di mana posisi batalion kedua yang hendak maju menyerang. Lalu ia berlari menembus tentara yang sedang bersiap, melewati dokter, perwira, dan barikade. Ia tiba di parit terakhir dan tahu satu-satunya cara mencapai komandan adalah naik ke atas melewati medan terbuka. Dengan sisa tenaganya, ia naik, berlari di tengah hujan peluru, melihat bom meledak di depan wajahnya, dan tetap terus maju. 1, 2, 3 orang terjatuh di sekitarnya, tapi Scofield tidak berhenti hingga akhirnya ia masuk ke tenda komandan berteriak menghentikan serangan. Kolonel Mackenzie awalnya ragu, tapi setelah membaca pesan dari atasannya, ia membatalkan serangan. 1.600 tentara selamat, termasuk kakak dari Blake yang akhirnya tahu adiknya gugur dalam misi ini. Scofield menyerahkan cincin dan surat lahir Blake dan keluar tanpa berkata banyak, karena tugasnya sudah selesai. Ia berjalan menjauh, melewati padang, duduk di bawah pohon, membuka foto istri dan 2 anaknya, dan untuk pertama kalinya dalam film ini, kita tahu dia juga punya sesuatu untuk pulang.
Sendirian, tapi hidup. Dengan misi yang tak akan pernah dilupakan. Oke. Dan itulah akhir cerita dari film ini. Kalau endingnya bikin emosi, jangan salahin saya. Saya cuma tukang ceritanya. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan komen. Kalau kamu nggak suka, ya komen aja, saya kuat kok.